Baik, kita mulai pada pembahasan fisika dengan unit teori kinetik gas. Dalam hal ini di nomor 1 kita bisa mengetahui bahwa gas ideal berada dalam ruang tertutup dengan volume P. Sedangkan tekanan P dan suhunya T. Apabila volumenya mengalami perubahan menjadi setengah kali semula, berarti nanti P1 adalah V, sedangkan P1 adalah P, dan T1 adalah T. Di dalam soal dikatakan bahwa volumenya mengalami perubahan menjadi setengah kali semula, berarti nanti V2-nya itu sama dengan setengah V. Dan suhunya dinaikkan menjadi 4 kali semula, berarti nanti ini suhu berarti T2. Kaitannya sama T1, yaitu 4 kali T. Maka tekanan gas berada dalam sistem tersebut sama dengan berapa? Jadi saya tanyakan P2-nya berapa. Nah, itu dalam soal seperti itu. Nah, kita tahu bahwa gabungan dari rumus Euler-Loosak adalah P1 kali V1 dibagi T1 konstan. Artinya konstan berarti sama dengan P2 dikali P2 dibagi T2. Maka dengan demikian kita teruskan dalam soal P1-nya diketahui P, sedangkan V1-nya diketahui V, T1-nya diketahui T, berarti P2-nya ditanyakan, sedangkan P2-nya diketahui setengah V. Setengah V, dan T2-nya adalah 4T. Ada yang sama, yaitu sini V, ini V, dan ini T, ini T. Berarti kalau misalkan aja ini kita silang ke kanan, berarti menjadi 4P sama dengan setengah P2. Jadi setelah kita coret T-nya sama V-nya, sehingga P2-nya itu kita silangkan, 2 ini ke sana, berarti sama dengan 8P. Sehingga tekanan setelah ada proses volume menjadi setengah kali, suhu menjadi 4 kali, maka tekanan menjadi 8P1. Jadi nanti jawaban yang tepat pada nomor 1 adalah yang A. Demikian untuk jawaban nomor 1, saya kira mudah. Fisika di nomor 1 sudah kita selesaikan dengan jelas. Baik, selanjutkan di nomor 2, yaitu suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V. Jadi dia V1-nya V, suhunya
sama, yaitu T1-nya adalah T, dan tekanannya P1-nya P. Jika suhu gas menjadi 3/2, jadi suhu gas berarti dia T2-nya itu menjadi 3/2 T. Sedangkan tekanannya diketahui P2-nya sama dengan 2P. Di dalam soal menanyakan, maka volume gas menjadi berapa? Nah, dia tanya P2-nya berapa. Nah, ini masih kita gunakan rumus gabungan Boyle-Goldsack, yaitu P1 dikali P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi V2 per T2. P1-nya adalah P, P1-nya adalah V, sedangkan T1-nya T, P2-nya 2P, P2-nya belum tahu, T2-nya 3/2 T, jadi 3/2 T. Seperti biasa, kita coret yang sama, ini ada P kita coret, ini P juga kita coret, ini T juga kita coret, ini T-nya kita coret. Nah, maka kalau kita silangkan ke sana, ini menjadi 2P2 dikali dibalik 2/3. Nah, dia jadi 2/3. Jadi ini 2/3. Setelah itu kita dari penyederhanaan P itu sama dengan 4P2 dibagi 3. Sehingga P2-nya itu menjadi P 3P dibagi 4. Atau 3/4 P. Nah, dalam jawaban dalam nomor 2 ini adalah yang A. Saya kira nomor 2 mudah dengan rumus yang sama seperti nomor 1, cuman yang diketahui berbeda dan yang ditanyakan juga berbeda. Saya kira menjadi jelas untuk nomor 2. Baik, saya lanjutkan di nomor 3. Sebanyak 3 liter gas argon 27 derajat Celcius. Jadi 3 liter berarti dia satuannya simbolan miliknya volume 3 liter. Karena liter itu adalah sama dengan desimeter kubik. Karena di dalam soal itu ada R Joule, maka MKS, maka ini harus ditarik ke meter kubik. Di MKS kan juga satuan internasional. Desimeter kubik ke meter kubik berarti dibagi 1000, jadi 3 kali 10⁻3. Jadi dia naik ke atas. Bersuhu 27 derajat Celcius, berarti ini miliknya T, jadi dia 27
derajat Celcius. Karena ini adalah Kelvin, R-nya pakai Kelvin, maka jadikan Kelvin 27 ditambah 273. Jadi kalau Celcius dijadikan Kelvin harus ditambah 273 sehingga nanti nilainya 300 derajat Kelvin. Jika R 8,314 banyak partikel dalam 1 mol, berarti N-nya adalah 1 mol. Untuk N kecil simbolnya. Nah, ini. Maka banyak partikel gas argon berapa? Tanyakan banyak partikel, berarti dia N besar. Itu berapa? Di mana 6,0293 ini adalah N0 bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Di dalam soal tanya N, tekanan dalam soal diketahui juga, yaitu mempunyai tekanan 1 atmosfer. 1 atmosfer nilainya 10 pangkat 5 Pascal. Nah, Pascal itu samanya Newton per meter persegi. Jadi satuan Pascal itu samanya Newton per meter persegi. Ini sama dengan Pascal, ya. Jadi Newton per meter persegi. Kita tahu bahwa kalau ada R, berarti nanti rumusnya yang kita pakai PV, P kalikan V sama dengan nRT. Jadi ada faktor R, karena nanti ada rumus kalau ada Boltzmann ya juga beda juga. Jadi sementara kalau ada R, maka kita gunakan PV nRT. Karena di dalam soal ini N diketahui mol, maka mol itu di dalam rumusnya itu sama dengan jumlah materi dibagi N0 dibagi bilangan Avogadro-nya. Jadi nanti ini R kalikan dengan T. Dengan demikian, maka P-nya diketahui 10 pangkat 5, sedangkan P-nya diketahui 3/10 pangkat min 3, sama dengan N dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 dikalikan R-nya 8,314 dikalikan 300, yaitu suhunya. Nah, gitu ya. Nah, maka kita bisa untuk mengalihkan dengan menyilang ke sana, maka akan terjadi 3 kali 10 pangkat 2, karena 5 sama min 3 digabung jadi 3/2, 5 kurang 3, dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan, nah ini ada 02, kita silangkan sama ini, kita hilangkan komanya, menjadi 831,4 kali 3
kali N. Nah, dia. Nah, ini ada angka 3 dicoret, bisa kiri kanan ada yang sama, coret. Maka kita bisa untuk mengalikan 6,02 10,23 itu 2 sama 23 digabungkan jadi 1, jadi menjadi 6,02 kali 10 pangkat 25. Nah, itu ya. Jadi 23 tambah 2. Sama dengan 831,4 N. Maka N-nya ketemu, yaitu 6 kali 6 0,2 dikali 10 pangkat 25 dibagi dengan 831,4. Nah, ini kalau kita permudah maka 02 ini diambilkan 25 dikurangi 2, jadi nanti ini menjadi 10 pangkat 23 supaya kita mempermudah dalam apa itu menghitung. Ini menjadi 602. 602 dibagi 831,4. Nah, itu ya. Kita tahu bahwa 60 dibagi 8 itu sekitar 7. Ya. Jawaban di sini kan ada 0,72. Ya. Jadi sini 0,72. Jadi 60 bagi 8. Ya. Kalikan 10 pangkat 23. Jadi kita nggak repot-repot, kita main perkiraan aja karena di dalam soal itu beda-beda, ada 0,832, ada 0,72, 0,42, 0,22, 0,12. Jangan di sini 60 dibagi 8 adalah ketemu 7, otomatis ya kita pakai angka 7. Jadi untuk nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Saya kira untuk nomor 3 mudah dengan menggunakan PV NRT. Sedangkan mol sendiri itu jumlah materi dibagi dengan bilangan Avogadro, itu adalah nilainya mol. Nah, maka bisa kita jawab dengan mudah, asalkan matematika kita itu harus baik dan hitungan kita juga harus baik, ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan yaitu di nomor 4 dengan soal yang berbeda antara 1 sampai 3 tadi. Maka nomor 4 mempunyai perbedaan, yaitu ada energi kinetiknya. 2 mol gas menempati ruang. Nah, jadi 2 mol gas berarti situ N-nya adalah 2. Jadi simbol mol, jadi N-nya 2 mol. Dalam soal diketahui. Menempati ruang 24,08 liter, berarti dia P-nya itu adalah 24,08 liter. Nah, karena liter itu sama dengan desimeter kubik, maka kita bisa untuk merubahnya ke meter kubik. Karena di dalam soal itu ada joule, ya. Maka ini adalah 24,8. Kita agak jauhkan meter kubiknya, yaitu 24,8 dikalikan 10 pangkat min 3.
meter kubik. Dengan energi kinetik EK sama dengan 3/10⁻⁻². 3 kali 10⁻⁻² Joule. Jadi dalam soal sudah diketahui energi kinetiknya adalah 3/10⁻²⁻21 Joule. Dengan bilangan Avogadro diketahui, bilangan Avogadro kita simbolkan N0, yaitu 6,02 kali 10⁻23. Nanti ini kita tulis dulu yang diketahui, biar nanti kita pakai rumus apa bisa ketahuan. Berapakah tekanan gas? Maka tekanan gasnya berapa? Tanyakan P-nya. Itu sama dengan berapa? Nah, di dalam soal itu ada rumus beberapa EK. Yaitu EK itu kalau kita lihat rumus-rumusnya tergantung apa yang diketahui itu juga berbeda-beda. EK itu bisa berumuskan 3/2 kT. Jadi K itu adalah konstanta Boltzmann. Bisa juga EK itu 3/2 NKT, N itu jumlah materi, sedangkan bisa juga di sini 3/2 KT, bisa juga 3/2 NKT, dan bisa juga 3/2 NRT. Jadi 3/2 NRT. Jadi tergantung yang diketahui dalam soal itu. Nah, sekarang dalam soal dia diketahui ada P, ada V, nah dia. Sedangkan EK tadi itu juga mempunyai hubungan rumus-rumus yang bisa dihubungkan sama volume tekanan, ya, yaitu bisa juga PV itu sama dengan NRT. Nah, NRT itu bisa juga mempunyai rumus NKT dan bisa juga dua per tiga NEK. Nah, N itu adalah jumlah materi. Nah, gitu ya. Sekarang kita tinggal memakai yang mana? Karena kita EK punya rumus beberapa rumus. Sedangkan untuk dihubungkan sama tekanan dan volume juga punya rumus. Hubungan sama EK juga bisa. Berarti kalau kita lihat dari yang diketahui, maka kita menggunakan rumus PV itu sama dengan 2/3 N kalikan EK. Nah, ya, kita lihat karena di dalam soalnya ada P, ada V, ada N, ya.
maka kita langsung pakai rumus yang ini. Nah, sedangkan N sendiri itu tadi bisa memakai rumus mol kalikan N0 ya. Jadi nanti kalau kita rubah maka dia BB itu sama dengan 2/3 dikali N-nya diganti. Ini mol N kalikan N0 kalikan EK gitu ya. Maka kalau kita masukin P dikalikan P yaitu 24,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2/3 dikalikan 2 molnya, N0-nya dikali 3 kali 10. Jadi N0-nya adalah 6,03, maaf. Jadi N0-nya diketahui 6,02 kali 10 pangkat 23, sedangkan EK-nya itu diketahui dalam soal 3 kali 10 pangkat min 21. Maka ini bisa kita coret, ini 3 coret sama ini. Sedangkan 10 pangkat min 3 ini 24,8 kali 10 pangkat min 3 P sama dengan, nah ini 4 kali itu 0,2, 6,2 di sama yaitu 24,8. Nah, ini dia, ini ya, ini kita kalikan 24,8 kali dengan 23 min 21 berarti dia 10 pangkat 22. Nah, ini bisa kita coret. Nah, coret. Maka P sama dengan 10 pangkat 22 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Dengan demikian 10 pangkat 22 ditambah 3. Maka P-nya ketemu 1 kali 10 pangkat 25 Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, demikian untuk soal ini. 22, ini min 21, ini bukan 22 ya, maaf. Jadi di dalam soal ini 23 kurangan 21 ini 2. Jadi ini 2, ini juga 2. Sehingga ini 2 ditambah 3. Sehingga jawabannya itu menjadi 2 pangkat 5, 1 pangkat 5, yaitu kali 10 pangkat 5. Jadi 2 tambah 3, 10 pangkat 5. Ya. Sehingga jawaban nomor 4 adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu ada di jawaban yang D. Gitu ya. Nah, saya kira seperti itu
Anak-anak, jawaban daripada nomor 4 adalah 1 kali 1/4 Pascal. Nah, maka mudah-mudahan rumus ini nanti bisa membantu dan tolong dihafalkan sehingga nanti jika kita menghadapi UTBK itu bisa dengan lancar. Baik, saya lanjutkan untuk nomor 5. Di dalam nomor 5 ini berbeda dengan soal yang 1 hingga 4 tadi. Mari kita selesaikan. Di dalam sebuah ruang tertutup terdapat gas dengan suhu 27. Jadi nanti karena di dalam kinetik gas itu biasanya T-nya bersatuan Kelvin, rata-rata bersatuan Kelvin, sehingga nanti 27 ditambah 273 itu sama dengan 300 derajat Kelvin. Apabila gas dipanaskan sampai energi kinetiknya, nah ini dia energi kinetiknya, ini anggap aja ini T1, EK1-nya adalah EK, nah dia. Nah, dalam soal ini EK2-nya nah, itu diketahui 5 kali EK. Nah, ya. Dalam soal tanya, maka gas itu harus dipanaskan sampai suhu berapa? Dia tanya T2. Nah, ini berapa? Nah, kita ingat rumus yang tadi sudah saya berikan bahwa EK itu bisa memakai rumus 3/2 KT gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Karena di dalam soal adalah hubungan antara EK sama T saja, maka 3/2 sama K ini kita anggap sebagai konstanta. Dia hanya menghubung antara EK itu dengan T. Dengan demikian, maka kita buat rumus EK1 dibagi EK2 karena EK sebanding sama dengan suhu itu sama dengan T1 dibanding T2. Maka kita bisa memasukkan EK1-nya adalah EK1 EK1-nya adalah EK gitu ya, maksud saya. Dalam soal diketahui, sedangkan untuk EK2-nya adalah 5 EK, T1-nya diketahui 300. Sedangkan T2-nya ditanyakan. Berapa T2-nya? Ini EK dicoret. Ini 1. Berarti dia tinggal 1/5 sama dengan 300 dibagi T2. Maka kita kalikan silang T2 kali 1 itu sama dengan 5 kali 300. Maka T2-nya itu sama dengan 1500. Hati-hati, ini derajat Kelvin. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kepancing karena jawaban mengandung Celsius semuanya. Jadi ini Celsius semuanya. Maka ini harus dirubah ke dalam
suhu Celcius, yaitu 1500 dikurangi dengan 273. Nah, nanti sudah persatuan derajat Celcius. Maka hasilnya menjadi 1227 derajat Celcius. Saya kira mudah dan jawabannya sudah ketemu, yaitu jawabannya yang D. Nah, saya kira untuk fisika dengan unit teori kinetik gas sudah sajikan 5 soal dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Sampai ketemu di